Makanya program makan bergizi gratis yang universal yang diadakan ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki gizi seluruh masyarakat. Jadi ketika masyarakat mencurigai makan bergizi gratis ini akan terjadi korupsi, masyarakat itu benar karena referensi-referensi sebelumnya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswan Yas'an dalam Ngopi Ngobrol Politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, isu tentang MBG sebagai satu program utama dari pemerintahan Prabowo Gibran ini cukup menyita perhatian karena tidak hanya karena ini merupakan adalah program yang menjadi andalan dari Presiden Prabowo, tetapi juga isu tentang kritik seputar program ini. Nah, untuk mengkonfirmasi atau mengetahui bagaimana sebenarnya tentang isu-isu tentang selama ini yang berjalan, nah bersama saya hari ini sudah ada seorang tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah RI, Bung Hariko Wibawa Satria. Assalamualaikum Bung Hariko. Assalamualaikum, senior saya Bang Aswandi. Senang bisa jumpa lagi ya. Makasih Bang. Siapa? Thank you hadir dalam studio kami ini di ThePress.id. The Press ya. ThePress.id. Jadi kalau di Indonesia kan jadi Prase di Inggrisnya kan praise gitu. Press ya. Okay. Dari sana sebenarnya akar kata yang kita ambil. Baik. Jadi gini Bung Riko. Jadi persoalan MBG ini kan memang saya pernah mengikuti. Penjelasan runtutnya oleh Pak Dadan Hindayana ketika itu terhadap di senator di Senayan itu, ini luar biasa sebenarnya program ini. Kalau memang berjalan sesuai dengan grand design seperti itu ya. Tetapi kan akhir-akhir ini banyak sekali kritik terhadap MBG ini. Seolah-olah bahwa ini program yang tidak dibuat secara matang. Nah, saya ingin mengkonfirmasi awal. Jadi sebenarnya apa alasan Pak Prabowo untuk mengadakan atau mempertahankan program ini? Apakah ini semacam jadi sebagai janji politik atau ini sebenarnya adalah sebagai balas budi kepada tim ses yang telah berjasa pada Pilpres 2024 lalu? Ya, terima kasih Bang Aswandi. Jadi kita sebagai bangsa sudah mencoba hidup tanpa MBG selama 80 tahun. Jadi negara ini sudah pernah berjalan tanpa makan bergizi gratis yang universal selama 80 tahun. Sejak kita merdeka. Gitu. Sejak kita merdeka, belum pernah ada program MBG yang universal seperti saat ini. Nah, salah satu dampaknya apa? Jadi 96,7, jadi hampir 100% orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah. Ya, ini survei kesehatan Indonesia tahun 2023. Jadi survei sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Kemudian lebih dari separuh anak Indonesia itu pola makannya buruk, gaya makannya buruk. Belum yang anemia, belum yang cuci darah, belum yang anak-anak yang stunting. Banyak sekali masalah kesehatan di kita ini. Jadi kalau ingin melihat bangsa kita ini hancur, maka ya biarkan saja pola makan yang terus buruk, biarkan saja mereka terus terpapar pornografi, kecanduan HP dan lain sebagainya. Makanya program makan bergizi gratis yang universal yang diadakan ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki gizi seluruh masyarakat. Dengan kata lain, Pak Prabowo atau pemerintahan Prabowo Gibran ini menganggap bahwa perlu ada intervensi pemerintah untuk merubah pola makan ini. Sangat perlu ada intervensi dari pemerintah. Karena di dunia ini ada lebih kurang 200 negara. Semua negara itu kan berlomba-lomba menjaga sumber daya manusia, menjaga sumber daya manusianya. Dan lebih dari 107 negara sudah menjalankan program makan bergizi gratis ini. Sedangkan kita belum pernah menjalankannya dengan yang semasif ini gitu. Nah, kita tidak mau di tahun 2045 nanti anak-anak kita ini kan kalah bersaing. Dan orang sering nanya apa sebetulnya sih Indonesia Emas 2045 itu? Indonesia Emas 2045 itu sederhana saja. Jadi di tahun 2045 nanti anak-anak kita hari ini itu punya gaji yang tinggi, punya pendapatan yang tinggi, kemudian badannya sehat,
otaknya cerdas, kemudian dia punya akhlak yang baik, dan anak-anak kita mampu bersaing dengan anak-anak dari bangsa manapun gitu. Kalau kita lihat dalam grand design besar negara kita ini, mau mana arah kita ini kan. Nah, sebenarnya letak posisi strategisnya MBG itu di mana di dalam desain besar negara kita ini? Ya, jadi gini, kalau orang ingin merusak Indonesia ini, kalau orang ingin menghancurkan Indonesia ini, maka lakukan saja, kampanyekan saja pola makan yang buruk, kemudian rusak dia dengan kecanduan HP dan lain sebagainya. Nah, di pemerintahan Presiden Prabowo ini, meskipun baru berjalan selama 17 bulan, tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah kita sudah melakukan cek kesehatan gratis untuk 70 juta orang di tahun 2025. Ini belum pernah terjadi sepanjang adanya republik ini. Jadi belum pernah terjadi ada cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan preventif yang jumlah penerima manfaatnya mencapai 70 juta orang. Belum pernah terjadi. Kemudian di tahun 2026 ini 136 juta orang akan mendapatkan cek kesehatan gratis. Kenapa ini penting? Ini satu paket dengan makan bergizi gratis, program prioritas juga, agar kita tahu kesehatan kita ini seperti apa. Targetnya orang Indonesia ini usianya panjang. Jangan sampai banyak di antara kita yang udah diabetes, kemudian obesitas, kemudian meninggal di usia di bawah 60. Dan kita sering baca di di WA itu Bang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan untuk sama-sama kita ketahui, setiap hari itu Bang Aswandi, lebih dari 2.000 orang Indonesia meninggal dunia. Kita kehilangan banyak sekali sumber daya manusia karena penyakit kardiovaskular dan TBC. Ya. Kemudian itu usia produktif maksudnya. Iya. Kemudian untuk pertama kalinya juga dalam sejarah kita memberikan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, untuk balita, untuk pelajar, untuk santri, untuk guru, untuk tenaga kependidikan itu setiap hari. Jadi kalau cek kesehatan gratis itu setiap tahun, MBG ini setiap hari. Ini juga belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kemudian untuk pertama kalinya juga dalam sejarah, karena saya sebelum bekerja di pemerintahan fokus saya di media sosial, jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di tahun 2026 ini, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2026 kemarin, itu ada pembatasan media sosial untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Tapi itu belum efektif kan? Ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Pemerintah sangat tegas, bagi platform yang tidak menjalankan itu dipanggil. Oh begitu. Ya, itu belum pernah terjadi. Jadi tadi kemudian yang terakhir Bang Aswandi, untuk pertama kalinya juga dalam sejarah, saya lupa ini karena baru kemarin dikeluarkan peraturannya. Jadi ada peraturan baru itu, jadi keputusan Menteri Kesehatan ya, ini baru nih tahun 2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa kemarin. Ya, jadi kebijakan ini untuk mencegah konsumsi gula, garam dan lemak yang berlebih, sehingga menimbulkan berbagai risiko penyakit obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke dan diabetes. Jadi banyak sekali yang pertama kali yang belum pernah terjadi dijalankan di pemerintahan Pak Prabowo ini. Jadi cek kesehatan gratis itu yang seluruh masyarakat berhak mendapatkannya itu belum pernah terjadi di era manapun. Persoalannya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini sepertinya kurang tersosialisasi ke bawah. Buktinya kita juga belum tahu, kita orang media ya kan. Baik. Ini kami menyadari bahwa memang untuk mengkomunikasikan apapun hari ini tidak mudah, karena media semakin banyak, kemudian orang juga lebih cepat terpapar dengan berita-berita yang negatif. Jadi ada, saya lupa itu filosof atau siapa yang mengatakan, jadi dia bilang kalau berita bohong itu sudah keliling dunia, sementara pelurusan informasi itu baru pakai sepatu. Nah ini memang menjadi PR kita juga. Kemarin salah satu yang digagas disarankan oleh Mas Dirgayuza, itu staf khusus presiden, asisten presiden di bidang komunikasi, kita akan lebih
menggalakkan juga pamflet-pamflet yang ada di darat, sosialisasi di puskesmas, di kelurahan dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi kan ada program komprehensif ya. Jadi kalau saya dengar penjelasan Bung Riko tadi, satu ada pemeriksaan berobat gratis, kesehatan gratis. Ya, jadi sekali lagi treatmentnya kemudian dengan menggunakan MBG ini, karena ternyata misalnya setelah didiagnosa ada problem dalam kesehatan kita, maka harus berubah pada pola makan MBG. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan satu porsi 8.000 atau 10.000 itu cukup sesuai dengan pemenuhan gizi atau kebutuhan gizi orang, anak-anak dalam hal ini? Kayaknya kan angka itu terlalu kecil kalau hitungan. Terus sekarang apa cukup kira-kira hitungan? Bagaimana hitungannya? Kami sangat memahami kalau masyarakat curiga dengan angka 8.000 sampai 10.000 itu apakah sanggup memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kita. Itu kecurigaan itu sangat wajar. Karena orang begitu makan di warteg atau di warung Padang atau di warung Sunda atau di warung manapun lah, itu rata-rata kan kalau kita makan sehari-hari itu harganya 20.000 lah. Benar gak Bang? 20.000. 20.000 lah yang pasti. Jadi itulah bedanya kalau kita borongan dengan kita beli per porsi. Per porsi ya tentu akan lebih murah harga per borongan gitu. Jadi ini untuk sekadar perbandingan saja. Jadi kan banyak orang yang curiga harga makan bergizi gratis per porsinya di kita itu 8.000 sampai 10.000. Apakah ini cukup? Ini cukup sekali. Ya, kalau kita membeli langsung dari petani, dari peternak, dari pekebun, dari nelayan dengan porsi yang banyak gitu dan diolah sendiri. Nah, kalau kita bandingkan ini Bang Aswandi di negara lain, coba kita cek di negara mana di dunia ini yang dianggap paling maju pendidikannya. Finland atau Finlandia ya, katakanlah di Finlandia. Di Finlandia itu harga per porsi untuk makan bergizi gratis untuk setiap anak itu Rp60.000 kalau dirupiahkan ya. Padahal rata-rata makan di restoran sehari-hari di Finlandia itu harganya kalau saya nggak salah 320.000 ya. Jadi di Finlandia itu rata-rata orang makan dengan makan di restoran atau di luar itu 320.000 rupiah per porsi kalau dirupiahkan. Sedangkan makan bergizi gratis di makan untuk anak sekolah di Finlandia itu 60.000. Berapa persen perbandingannya itu? 20% dari harga pasar. Sedangkan di Indonesia ini MBG kita harganya untuk anak-anak itu 8.000 sampai 10.000. 50%. Hampir 50% dari harga pasar. Jadi dengan 8.000 sampai 10.000 itu sudah sangat serius kita ini untuk meningkatkan gizi masyarakat. Karena sebetulnya gini, makanan sehat itu bisa jadi makanan yang harganya 8.000 atau 10.000 lebih sehat dari makan yang harganya 20.000. Sama kayak di Finlandia itu, meskipun per porsi makan bergizi di Finlandia itu 60.000. Kemudian harga makan di luar itu 320.000, belum tentu lebih sehat yang itu. Jadi makanan sehat itu memang tidak mesti mahal. Dan memang makan bergizi gratis itu kan makanan sehat, Bang Aswandi. Jadi kalau ada kasus makanan terbuang, makanan tidak habis, itu memang kita tidak bisa serta-merta mengatakan masalahnya di mana. Jangan-jangan lidah dari anak-anak kita ini sudah terbiasa dengan gula yang berlebih, garam yang berlebih dan lain sebagainya. Tidak gampang merubah pola itu ya. Tidak gampang mengubah pola ini, dan sejak dulu kalau kita lihat di Indonesia ini ada yang iklan, mohon maaf kalau saya sebut produk ini apa yang daging olahan, ada atlet yang mempromosikan, kemudian iklan-iklan yang begitu luas gitu loh. Ya ini luar biasa. Tapi bagaimana dengan tudingan bahwa MBG ini sebenarnya adalah sebuah desain kepentingan pemerintahan Prabowo lah terutama untuk kepentingan pemilu 2029. Itu kan banyak sekali nih. Yang benar adalah makan bergizi gratis ini untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Karena gagasan makan bergizi gratis ini sudah ada sejak tahun 2006 ya. Sejak 20 tahun yang lalu. Jadi
makan bergizi gratis ini akan menjadi standar layanan dasar bagi setiap anak Indonesia. Sama dengan cek kesehatan gratis. Jadi setiap calon anak, nah itu sudah berhak mendapatkan uang negara. Jadi tidak perlu dia menunggu menjadi ASN dulu untuk mendapatkan uang negara. Jadi setiap anak dalam kandungan itu sudah berhak mendapatkan pelayanan dari negara, kemudian sampai dia usia 18 tahun nanti. Sehingga nanti ketika dia di luar negeri ditanya sama orang, kamu dari mana? Dia bangga mengatakan, saya orang Indonesia, atau ini kebetulan ada gambar Ka'bah. Jadi kalau anak Indonesia di tahun 2045 dia pergi haji, ditanya sama orang di Arab Saudi, kalau bahasa Arabnya min aina jita, begitu kan, kamu dari mana? Anak min Indonesia. Kenapa? Karena dia merasa sejak dalam kandungan ibunya sampai dia usia 18 tahun dia mendapatkan makan bergizi gratis, dia mendapatkan cek kesehatan gratis, dia mendapatkan perlindungan internet. Kemudian ketika dia ke minimarket, makanannya juga sudah dilabelkan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Ini program peradaban. Oke. Artinya ini sebenarnya kalaupun ada tudingan atau kritik bahwa ini adalah desain untuk pemilu 2009 tidak sepenuhnya benar. Karena ini 107 negara sudah menjalankan program ini. Jadi kita ini punya banyak sekali anak-anak ya. Mungkin sekitar 53 juta pelajar, ada santri. Dibandingkan negara-negara lain itu, kita ini kebanyakan manusia kita banyak. Hanya masalahnya sehat nggak ini? Kan itu masalahnya. Kan kadang-kadang ada orang bertanya, coba cari di antara sekian mahasiswa Indonesia itu, sekian pelajar itu, coba cari yang fisiknya seperti pemain Barcelona ini, Lamine Yamal. Atau coba cari, ada nggak orang Indonesia yang bisa lari secepat itu, gocek secepat itu? Dengan seumur segitu ya? Ya kan kita kesulitan mencari anak-anak yang tidak hanya sehat badannya, tetapi juga sehat jasmani dan rohaninya begitu. Oke. Kan ini program ini kan memang dicanangkan oleh Pak Prabowo itu sebelum beliau terpilih jadi presiden. Jauh sebelumnya. Artinya kan risetnya sudah panjang. Nah kemudian dalam perjalanannya ternyata banyak sekali kritikan atau hal-hal yang negatif yang muncul dari hal-hal ini sebenarnya kasus sebenarnya kalau itu. Nah kemudian kita lihat Pak Prabowo akan mempertahankan ini dengan segala macam cara agar program ini menjadi sukses. Kemudian masyarakat menerima pelan-pelan. Nah pertanyaan saya sekarang adalah harusnya hari ini Indonesia dengan dibandingkan negara tetangga kita di ASEAN dan beberapa negara yang lain ini sudah menaikkan harga BBM karena dampak dari krisis Teluk Persia, Iran melawan Amerika Israel. Nah di atas harga $100 US dollar per barel harga minyak mentah itu sebenarnya sudah membahayakan, tapi Indonesia tetap mempertahankannya. Apakah dengan tidak menaikkan harga BBM ini adalah bagian cara atau strategi Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk supaya MBG aman? Dalam arti tidak dikritik, tidak dijadikan alasan untuk menjadi bahwa MBG lah yang harus dievaluasi duluan sebelum menaikkan harga BBM karena terlalu banyak menyedot keuangan negara. Bagaimana? Tidak ada hubungannya sebetulnya. Jadi kritik-kritik terhadap MBG ini banyak sekali. Ya. Keras-keras, pahit-pahit lah. Ada yang bilang makan beracun gratis, kemudian ada yang pakai kaos maling berkedok gizi, caci maki orang terhadap program makan bergizi gratis ini sadis-sadis. Kalau kita membacanya dengan perasaan gitu loh. Tetapi sebetulnya program makan bergizi gratis di Indonesia ini kan baru, sekali lagi belum pernah ada di Indonesia. Dan ini baru berjalan 1 tahun, katakanlah 17 bulan lah pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita bandingkan ya dengan negara yang dianggap paling maju lah. Orang Indonesia itu biasanya kalau negara-negara yang maju itu salah satunya Jepang, ya kan? Dikit-dikit Jepang. Malah di kolom komentar media sosial saya itu ada yang mengatakan, coba kalau MBG ini dilaksanakan di Jepang, pasti 100% nggak ada korupsinya. Ya kan? Sering dibanding-bandingkan seperti itu. Padahal di Jepang itu kan namanya Kyosoku kalau nggak salah. Ya, ada program makan siang gratis untuk anak-anak di Jepang. Itu dimulai tahun 1954. Sudah lama sekali ya? Iya, sudah lama sekali. Sudah 70 tahun Jepang itu mengadakan program makan di sekolah.
tetapi tetap aja ada kasus, ya. Ada kasus pemalsuan bahan baku makanan. Ya, tahun 2007 di Jepang itu ada kasus. Kemudian tahun 2024 kemarin di Jepang itu juga ada kasus pengaturan tender oleh salah satu penyedia makanan di sekolah itu besar itu skandalnya itu di kota Nagoya. Tender pengaturan tender itu. Jadi setan ini nggak cuma ada di Indonesia. Jadi kalau kita bicara setan, di Jepang pun ada setan, di Indonesia pun ada setan. Jadi kami sangat memahami sekali ketika masyarakat itu mencurigai ada korupsi, ada penyelewengan dalam program makan bergizi gratis ini. Kita fair aja lah, di mana ada uang itu pasti ada godaan setan. Yang satu lagi gini Bang, karena jadi ketika masyarakat mencurigai makan bergizi gratis ini akan terjadi korupsi, masyarakat itu benar karena referensi-referensi sebelumnya kuat, iya Bang, iya kan? Kan di Indonesia ini bayangkan haji aja dikorupsi, ya kan? Pengadaan Al-Quran aja dikorupsi, zakat aja dikorupsi, bahkan di masa krisis loh Bang, orang lagi susah, COVID itu bantuan sosial dikorupsi. Jadi masyarakat tuh pasti berpikir, pasti MBG juga dikorupsi, ya wajar masyarakat berpikir begitu. Bancaan baru nih. Bancakan baru, gitu loh. Wajar sekali. Nah kita tahu bahwa MBG ini kan sebenarnya program yang ujuk-ujuk dalam tanda petik ya. Dalam artian tidak dianggarkan di dalam APBN. Ternyata kemudian mengambil porsi yang sangat besar dari sektor pendidikan, sampai ada angka berapa itu 223 triliun dari angka 335 triliun untuk tahun 2026. Apakah ini tidak menzolimi atau mengurangi kualitas pendidikan kita dengan mengambil jatah dari anggaran untuk pendidikan ini? Ya, jadi gini, anggaran makan bergizi gratis itu bukan 335 triliun, ya. Tapi anggaran makan bergizi gratis itu 268 triliun. Nah, sekali lagi 268 triliun. 90% dari 268 triliun ini Per tahun. ya, jadi sekali lagi anggaran makan bergizi gratis itu 268 triliun. Nah, 93% dari 268 triliun ini langsung ditransfer ke akun virtual sebanyak lebih kurang 26.000 lebih dapur-dapur MBG itu. Jadi langsung dikirim langsung ke dapur-dapur ini. Nah, akun virtual itu dipegang oleh yang punya dapur dan orang Badan Gizi Nasional. Jadi pencairannya disetujui oleh dua orang ini. Oke. Nah, anggaran yang sudah dikirim tadi itu jelas sudah dipatok sangat jelas. 70% untuk beli bahan baku, kemudian 10% untuk operasional, kemudian 10% untuk insentif. Jadi sekali lagi 70% untuk bahan baku, kemudian 20% untuk operasional, kemudian 10% untuk insentif. Jadi besar sekali yang diturunkan ke dapur-dapur itu. Nah, kemudian makanya itu ada yang banyak yang hoax itu di media sosial yang mengatakan, waduh ini kenapa anggaran buat makanannya sedikit sekali gitu. Nah, kita kembali ke pendidikan tadi. Saya kebetulan lama di pesantren, ya. Saya di pesantren itu cukup lama lah. Jadi ketika kita menyekolahkan anak kita di sekolah di pesantren atau sekolah berasrama, kita kan bayar tuh per bulan. Biasanya di kwitansinya itu ada uang makan. Jadi sebetulnya kita sudah lama menyadari bahwa makan itu bagian dari pendidikan. Gizi itu fondasi belajar. Dan memang sudah terbukti bahwa makan bergizi itu mengurangi angka putus sekolah, kemudian membuat anak-anak lebih fokus, kemudian anak-anak yang waktu upacara itu pingsan itu bisa berkurang. Jadi pemahaman ini sudah lama, dan kita bersyukur nih Bang Aswandi, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pemerintah dan DPR sama-sama satu pemahaman bahwa makan dan pendidikan ini merupakan satu kesatuan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tidak ada satupun anggaran pendidikan yang fundamental yang dikurangi.
gaji guru tidak dikurangi, tunjangan tidak dikurangi, kemudian KIP kuliah ya untuk mahasiswa itu sama sekali tidak dikurangi, bahkan bertambah. Ya, PIP program Indonesia Pintar itu juga tidak dikurangi. Bahkan perbaikan sekolah, ini sebelum Pak Prabowo jadi presiden ini, sekolah itu 40% rusak. Nah, perbaikan sekolah itu di tahun 2025 kemarin itu berhasil diperbaiki 16.167 sekolah direvitalisasi, padahal target awalnya hanya 10.440. Kemudian di tahun 2026 ini akan ada perbaikan sekolah, 71.000 sekolah akan diperbaiki. Kalau mau fair, inilah revitalisasi sekolah yang terbesar sejak era reformasi. Terus dari uang 200 sekian triliun itu diambil dari apanya? Nah, jadi gini, itulah yang dimaksud dengan efisiensi. Lemak-lemaknya itu dibuang. Jadi gini, kayak perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri, ATK, rapat-rapat yang nggak penting itu yang dipotong. Jadi misalnya gini, ini ada daging beratnya 50 kg, ya kan? Ya. Ini ada daging juga beratnya 50 kg, tetapi daging yang di sini bercampur dengan lemak. Ini daging saja. Ya. Nah, kita pilih yang dagingnya ini. Jadi jangan sampai kita itu keliru ketika melihat anggaran besar, padahal dalam anggaran itu yang besar perjalanan dinasnya, yang besar rapat-rapatnya, yang besar pembelian ATK-nya, kemudian yang besar pengadaan-pengadaan lainnya. Kemudian kita menganggap besar ya anggaran pendidikan. Nah, sekarang yang itu-itunya itu banyak dihabisi gitu. Jadi dari bagian-bagian itu yang diambil kemudian dialihkan kepada MBG ya. Iya, kayak sekarang aja nih, Bang Aswandi. Jadi sekarang itu dengan program transformasi budaya kerja baru ini, pengurangan kendaraan dinas, ASN dan pejabat itu ditargetkan mencapai 50%. Perjalanan dinas luar negeri ditargetkan berkurang 70%. Kemudian dalam negeri 50%. Perketat. Nah, tapi kan begini. Jadi ada yang mengkritik. Kita baca semua kan kritikan itu bahwa sebenarnya sekarang ini keberadaan MBG ini agak sedikit mendesak atau mencekik APBN. Nah, sehingga kemudian ada semacam kalau di dalam bahasa kawan kita yang Petkes yang satu lagi bilang begini, ada keinsapan Pak Prabowo, ternyata MBG ini membuat APBN membengkak. Sehingga disebutlah bahwa sebenarnya MBG ini adalah hanya untuk mereka yang kurang gizi juga. Nah, gimana ini sebenarnya? Artinya kan nanti kan tidak semua siswanya dapat, tapi hanya yang mereka yang termasuk dalam kategori kurang gizi. Bagaimana? Ya, pernyataan itu tidak benar. Ya, jadi pernyataan itu tidak benar. Hari ini pun saya melihat beberapa media menyimpulkan salah gitu ya. Jadi ada yang menyimpulkan sebaiknya makan bergizi itu hanya untuk anak-anak yang stunting atau kurang gizi gitu loh. Itu tidak ada pernyataan seperti itu. Karena sekali lagi program makan bergizi gratis ini program yang universal, bukan program yang khusus. Kalau makan bergizi gratis ini hanya spesifik untuk anak-anak yang kurang gizi, itu namanya bansos khusus. Karena kita ini jangan salah sangka, kita kalau melihat anak-anak yang makan banyak, jangan dikira dia sudah cukup gizinya. Itu istilah orang kesehatan itu, saya bukan ahli gizi ya, itu mereka menyebutnya dengan kelaparan tersembunyi. Jadi meskipun kelihatan porsinya banyak kemudian dia makan kenyang, padahal gizi-gizi yang esensial itu tidak ada di makanan yang seperti itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan, pola makan kita ini secara umum semuanya jelek, secara umum semuanya buruk. Pola hidup kita ini secara umum semuanya buruk. Tadi sudah kami sampaikan, itu survei yang valid banget ya. 96% bahkan hampir 100% orang Indonesia ini kurang makan sayur dan buah. Pola hidup kita ini sangat buruk, begadang segala macam gitulah. Saya kadang-kadang nangis juga kalau lihat video-video anak kecil ada yang cuci darah. Tadi saya lihat di media 29 tahun sudah cuci darah dan lain sebagainya gitu loh. Dan ketika ditanya kalau kita bertanya sama orang-orang yang dirawat di berbagai rumah sakit yang anak-anak itu, kenapa kamu cuci darah? Jawabannya karena tidak tahu.
Jadi kan informasi ini kan sangat penting. Iya. Kalau dia tahu dengan minuman itu dia konsumsi terus, makanan itu dia konsumsi terus, kemudian dia nggak mungkin akan cuci darah. Makanya makan bergizi gratis ini bagian dari pendidikan. Pernah juga itu ada kejadian ditanya, kenapa anak ibu cuci darah? Kemudian dia bilang, di rumahnya kita sudah sangat menjaga makan, air putih apa segala macam. Tapi begitu di sekolah kami tidak tahu jajannya seperti apa. Itu ibu itu sampai menangis. Karena gimana kita bicara masa depan kalau sudah setiap hari segala macam. Pasti dia akan masa depannya pasti ada. Cuma kan kasihan. Jadi sekali lagi program makan bergizi gratis ini tidak sekadar memberi makanan, tapi juga memberikan pendidikan agar anak-anak itu tidak lagi ginjalnya rusak, cuci darah, obesitas, kemudian sakit-sakit yang lainnya dan segala macam. Gitu. Oke. Nah, karena banyaknya kasus yang terekspos ke atas keluar tentang hal-hal negatif dalam penyediaan makan bergizi gratis ini, misalnya keracunan, kemudian apalah makanan yang tidak layak konsumsi dan lain-lain. Sampai ada usulan, kenapa tidak dirubah saja pola pengelolaannya? Misalnya dengan menyetorkan atau memberikan uang itu kepada orang tua langsung dari siswa tersebut, tidak dikelola seperti sekarang. Ya, memang kalau kita lihat saya bukan membela makan bergizi gratis, bukan membela buta gitu loh. Saya tidak mau membela buta makan bergizi gratis. Memang kalau kita lihat postingan-postingan di media sosial itu seolah-olah kacau banget nih makan bergizi gratis ini. Tapi kalau kita lihat langsung ke bawah, itu banyak sekali yang merasakan manfaatnya, banyak sekali dapur-dapur yang memang menjalankan SOP, yang tidak melakukan markup harga bahan baku, yang suppliernya tidak monopoli, itu banyak sekali. Sehingga kalau kita lihat dari 3 survei terakhir, sebetulnya kepuasan masyarakat terhadap makan bergizi gratis ini tinggi sekali. Ya. Tetapi tinggi sekali ini bukan berarti masyarakat tidak memberikan catatan. Ya. Rata-rata lah kalau kita ambil sekitar 65% sampai 70% masyarakat puas dengan makan bergizi gratis ini. Tetapi masyarakat yang puas ini juga memberikan catatan, harus ada perbaikan. Dan ini sangat wajar. Karena kan uang rakyat ini, bukan uangnya Pak Prabowo. Bukan uangnya siapapun. Nah, makanya wajar masyarakat minta perbaikan. Dan kalau kita mau bongkar-bongkar ini makan bergizi gratis ini kan proyek ada sebagian orang yang menganggap ini proyek gitu loh. Ini kan yang berbahaya. Tapi sesungguhnya dibandingkan dengan program-program lain, ini sangat mudah diawasi. Misalnya kayak pembangunan jembatan, itu tidak semua orang tahu korupsinya di mana, itu butuh keahlian khusus. Atau pembuatan jalan atau pembuatan website gedung, itu tidak semua orang mengerti di mana korupsinya. Tapi kalau makan bergizi gratis ini, semua orang bisa mengerti. Orang-orang tahu semua harga bahan baku gitu loh. Makanya ketika muncul postingan ini, itu bagus banget gitu loh. Kita sangat senang ketika masyarakat itu mengkritik sekeras-kerasnya makan bergizi gratis ini. Ada yang mengatakan ini kenapa porsinya segini, itu bagus banget gitu. Karena kita masih awal-awal membangun. Justru kalau tidak ramai pembicaraan tentang makan bergizi gratis ini, loh ada apa ini? Dan sekali lagi di Depres ini kami menyampaikan, siapapun yang mengkritik makan bergizi gratis, siapapun yang memposting kekurangan dalam seporsi makan bergizi itu, dia adalah pahlawan gizi. Dia tidak akan kena undang-undang ITE. Jadi kalau orang memviralkan sesuatu kebaikan yang untuk menciptakan perbaikan, dia pahlawan. Tapi beda lagi kalau memang dia menyebarkan untuk fitnah dan lain sebagainya, itu beda lagi gitu. Jadi justru sangat diharapkan. Jadi antara negatif campaign dengan black campaign kira-kira ya. Kalau negatif campaign ya bagus, tapi kalau black campaign ada unsur fitnahnya. Baik, dengan demikian berarti ini tidak akan dirubah ya. Karena melihat dari desain yang disebut oleh Bu Gregor tadi bahwa ini adalah sebenarnya mempersiapkan generasi Inmenas 2045. Ya, kita ingin setiap anak-anak itu mendapatkan yang setara, kesetaraan kesempatan. Jadi setiap anak-anak itu mendapatkan makan yang sehat,
makan yang gizinya dan memang itu ada penelitiannya Bang Aswandi. Jadi makan bersama itu sehat dan menyehatkan jiwa. Itu ada penelitiannya loh. Makan bersama itu sehat dan menyehatkan jiwa. Dan bahkan dalam banyak kasus saya pribadi ini merasakan, dan ibu-ibu, bapak-bapak juga merasakan, banyak anak-anak itu yang tidak makan sayur, begitu di sekolah dia makan sayur. Bukan berarti makanan ibunya yang dimasak oleh ibunya itu tidak enak, tetapi itulah the power of makan bersama. Jadi ketika saya tanya, ketika ibu itu juga bertanya, kenapa kamu makan sayur di sekolah? Karena teman-teman saya makan sayur, saya jadi ikut makan sayur. Dan sekarang kalau berdasarkan survei sebelum Pak Prabowo jadi presiden, hampir 100% orang Indonesia jarang makan sayur dan buah. Nanti mari kita lihat evaluasi terakhir. Tentunya BGN sebagai pelaksana tidak pas lah kalau yang melakukan ini. Silakan aja lembaga lain untuk melakukan misalnya Kemenkes atau mana gitu loh. Bagaimana sekarang? Karena dalam banyak kasus sayur itu kan di awal-awal program MBG kan nggak habis. Tapi kan sekarang mari kita lihat gitu loh. Dan para pengelola SPPG ini, SPPI ini kan juga punya idealisme yang tinggi gitu loh. Hati nuraninya juga jalan. Ini saya cerita sedikit nih pengalaman Bang Aswandi. Jadi waktu silaturahmi Lebaran kemarin, sampai ada itu penyalur makanan dan minuman ngomong ke saya, Bang katanya, saya ditolak sama SPPG, saya mau masukin makanan dan minuman ini. Kenapa kamu ditolak oleh SPPG? Memang Bang, makanan dan minuman saya kadar gulanya tinggi. Ya kan? Ini kan luar biasa ini. Kepala SPPG, ahli gizi dan akuntannya. Padahal kalau dia masukin, bisa jadi dia dapat komisi atau apa segala macam. Tapi kan dia tolak. Ini kan masalah integritas. Dan di situ yang uniknya, si penyalur makanan ini bukannya kesel, dia malah bangga. Ini bagus nih SPPG-nya. Karena sekali lagi kita bisa saja misalnya ada SPPG yang nakal kemudian memasukin makanan yang tinggi gula, garam atau apanya zat yang berlebihan. Ya mungkin murah, tetapi kan dia merusak masa depan anak-anak ini gitu loh. Gitu. Bung Riko, berarti dengan mendengar penjelasan ini sedikit memberikan pencerahannya. Dalam arti cuman mungkin kritiknya adalah pada soal diseminasi informasi saja tentang berat. Ini berat. Jadi kalau di akhir ini saya mau tambahkan, ini bukan masalah hanya di Indonesia, tapi ini masalah di seluruh dunia. Sudah ditetapkan dalam forum World Economic Forum, sudah dijelaskan di situ masalah terbesar di dunia di tahun 2027, masalah pertama nih adalah disinformasi dan misinformasi. Sekarang aja banyak Bang media yang kredibel yang meralat informasinya soal video-video perang ini. Ini AI banyak. Baik, terima kasih Bung Riko, penjelasannya telah datang sekaligus di studio Video Press ini. Mudah-mudahan penjelasannya cukup memberi pencerahan kepada masyarakat kita yang barangkali selama ini mendapat sering informasi yang berseberangan ya. Dan Sobat The Press, demikian perbincangan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa dalam perbincangan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.